Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita akan menyetujui bahwa kepercayaan orang merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita. Celakalah kita jikalau hidup kita sudah tidak lagi dipercaya oleh orang lain. Saudara, karena itu saudara, marilah kita menjaga kehidupan kita sedemikian rupa sehingga orang lain tetap memiliki kepercayaan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, melakukan apa yang baik dilihat oleh banyak orang seringkali lebih mudah daripada melakukan apa yang baik pada saat tidak ada seorang pun yang menyaksikan. Atau saudara, menepati janji saat orang kepada siapa kita berjanji, dia ingat akan janji itu, ada kalanya lebih mudah daripada menepati janji kepada orang yang telah lupa bahwa kita pernah janji kepada dia. Untuk melakukan kasus yang kedua itu, maka faktor yang menentukan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain atau pendapat orang lain. Itulah yang kita sebut sebagai integritas. Saudara, sebagai orang percaya, kita sepatutnya hidup berintegritas karena kita menyadari hidup kita bukan sekedar di hadapan manusia, namun hidup kita senantiasa ada di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-9. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba." Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba, tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja mengambil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu ini ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud pernah berjanji akan memelihara keluarga Saul karena Yonatan. Saat ini Saul dan Yonatan sudah meninggal.
Raja Daud sedang berada pada titik puncak sebagai seorang raja Israel yang penuh dengan kekuasaan karena ia telah memenangkan peperangan demi peperangan sebagaimana dikisahkan di pasal sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Raja Daud memang sungguh-sungguh memiliki kekuasaan yang sangat besar. Pertanyaannya, bagaimana dengan janji Raja Daud kepada Yonatan atau keluarga Saul? Ternyata Raja Daud tidak melupakan janjinya. Dia menepati janjinya. Mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita memelihara integritas diri kita di dalam segala situasi dan kondisi. Juga ketika tidak ada seorang pun yang berani menegurmu atau mencelamu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang berani menegur Daud atau mencela Daud pada saat yang seperti ini sekarang. Karena Daud telah memenangkan peperangan demi peperangan sehingga dia meneguhkan kekuasaannya sebagai Raja Israel. Apalagi hal itu terkait dengan Raja Saul yang telah meninggal. Pastilah tidak ada seorang pun yang berani menanyakan hak-hak daripada keturunan Raja Saul. Karena mereka tahu Raja Saul seorang raja yang hendak membunuh Daud. Tetapi menarik sekali dari bagian firman Tuhan ini. Pada saat Raja Daud memiliki kekuasaan yang begitu besar, yang berarti dia mempunyai kebebasan apapun dia mau berbuat. Dia bisa berbuat. Tapi dia tidak berbuat seperti itu. Justru dialah yang mengingatkan bahwa dia punya janji kepada Yonatan. Disitulah apa yang saya bacakan firman Tuhan. Inilah pertanyaan Daud. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Raja Daud perbuat itu memang dimotivasi oleh dirinya sendiri. Bukan karena orang lain. Dia melakukan karena dia memegang janji. Dia seorang yang dapat dipercaya. Disitulah saudara-saudara artinya seorang yang berintegritas. Apa yang pernah ia ucapkan, dia lakukan. Apa yang pernah dia janjikan, dia genapi. Tidak peduli apakah ada orang ingat atau tidak ingat. Tidak peduli apakah ada orang memuji dia atau tidak memuji dia. Tetapi dia menggenapi apa yang dia janjikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita adalah orang-orang yang mengemban nama Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak boleh lupa bahwa hidup kita sebagai orang percaya bukan berkisah tentang diri kita, tapi hidup kita sebagai orang percaya berkisah tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang telah mati bagi kita di kayu salib, menanggung dosa kita, dan menjadikan kita anak-anak Allah. Saudara dan saya sebagai orang percaya, engkau di dalam hidupmu sedang mengisahkan Tuhan yang sedemikian setia dan baik. Saudara, mengapa kita perlu berintegritas? Saudara, bukan karena kita ingin mendapat keuntungan dari integritas kita, supaya saya mendapatkan kebaikan dari orang lain. Bukan itu. Tetapi saudara, motivasi yang mendasar mengapa engkau dan saya harus berintegritas. Karena engkau dan saya mengemban nama Tuhan kita yang telah mati menanggung dosa kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi engkau dan saya. Di situ saudara, kita harus memiliki semangat tidak ingin mempermalukan Tuhan.
Saya rindu ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu orang melihat kebaikan Tuhan. Dan saya rindu orang melihat kesetiaan Tuhan. Dari mana? Dari kehidupan kita. Ketika orang Kristen hidup tidak berintegritas, atau dengan bahasa lain, tidak dapat dipercaya, saudara, kita menjadi penghalang bagi orang lain untuk mengenal Yesus Kristus dalam hidup mereka. Saudara, mari dengan pertolongan Roh Kudus kita belajar hidup berintegritas, sehingga saudara, banyak orang boleh mengenal akan kesetiaan dan kasih Tuhan kepada mereka. Yang kedua, saudara, kita harus mengingat kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu adalah menyalurkan kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat di kakinya. Saudara, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Saudara, di awalnya Raja Daud berkata dia ingin menunjukkan kasihnya kepada keluarga daripada Raja Saul. Tetapi pada bagian ini berkata, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Saudara, dari sini kita diingatkan, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Allah itu. Kita adalah orang-orang yang sudah menikmati kasih Allah itu. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, kita orang percaya sudah menikmati kelimpahan kebaikan Tuhan. Dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, kita orang percaya telah mengalami, menikmati kelimpahan berkat-berkat Tuhan, baik rohani maupun jasmani. Dan berkat yang tidak dapat kita raih dengan kekuatan kita. Saudara, jikalau engkau dan saya bisa mengasihi orang lain, jikalau engkau dan saya bisa berbuat baik kepada orang lain, jikalau engkau dan saya bisa berbagi berkat kepada orang lain, saudara, jangan lupa, apa yang kau bagikan, itu pernah engkau terima dari Tuhan. Tidak ada satupun yang kau berikan kepada orang lain yang tidak pernah engkau terima dari Tuhan. Disitulah saudara, ketika kita bisa melakukan apa yang baik bagi orang lain, bukannya kita menjadi sombong. Karena kita menyadari kalau Tuhan tidak memberikan, kita tidak mampu memberikan. Jikalau Tuhan tidak memberkati kita, kita tidak mampu memberkati orang lain. Jikalau kita tidak mengalami kasih Tuhan, kita tidak sanggup mengasihi orang lain. Tetapi justru saudara, ketika kita melakukan itu, kita menyadari betapa baiknya Tuhan kepada kita. Saudara, oleh karena itu saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan ketika kita belajar menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain. Tetapi jikalau kita menjadi orang Kristen hanya melulu untuk diri kita sendiri, saudara dan saya tidak pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa menyadari betapa limpah rahmat Tuhan kepada kita. Saudara, bagi kita yang belajar menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain, saudara, engkau harus percaya, Tuhan, Dia melihat engkau. Dan Tuhan lebih memampukan engkau menyatakan kebajikan kepada orang lain. Saudara, bukankah itu yang dikatakan firman Tuhan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Bahwa ketika jemaat Korintus berbuat kebajikan, Tuhan akan menambah-nambahkan kepada mereka, supaya mereka lebih mampu berbuat kebajikan. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika hal itu terjadi, artinya engkau dan saya sedang dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami dan mendorong kami, supaya kami menjadi orang percaya yang dapat dipercaya, dan orang percaya yang tahu menyalurkan kasih Tuhan.
sehingga kami boleh memasyurkan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.